Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Haikalul Fadli dari kelompok 67, praktikan lab simulasi komputer di modul 4B ini membahas tentang Flexsim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Simulasi Alur Produksi Botol pada PT Plasam menggunakan software Flexsim. Di sini anggota yang pertama ada Malkia Adeline Kandiani, lalu ada saya sendiri Haikalul Fadli dengan aslab Kak Muhammad Rizky Ainul Yakin. Untuk abstraknya, yang pertama PT Plasam adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan hasil produksi berupa botol. PT Plasam berdiri sejak tahun 2023. Perusahaan ini memiliki permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi botol. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan software Flexim. Salah satu jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase idle dan kuantitas produk. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk botol pada PT Plasam, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Diketahui jumlah produk botol terbanyak yang masih diproses ada pada badan botol, yaitu 47 produk, dan seterusnya. Lalu untuk pendahuluannya, sistem produksi sendiri adalah kumpulan subsistem yang saling berinteraksi untuk mengubah input produksi menjadi output produksi. Input tersebut dapat berupa bahan mentah, mesin, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan, sedangkan outputnya adalah produk. Lalu mendesain fungsi agar fungsi produksi dan operasi yang dilakukan sesuai dengan pencapaian tujuan produksi dan operasional, serta fungsi produksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pembahasan tentang desain atau perencanaan sistem produksi dan operasi meliputi pemilihan dan perencanaan atau perancangan hasil produksi atau disebut produk. Lalu produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa secara efisien, efektif, serta berkualitas. Lalu untuk simulasi kejadian diskrit khususnya dari pemodelan dari sistem sebagai penyelesaian menyeluruh dari sebuah representasi yang mana status variabel berubah hanya pada sejumlah perhitungan per waktu. Waktu di sini adalah terjadinya suatu kejadian di mana kejadian ini didefinisikan sebagai suatu kejadian yang saat itu juga merubah status dari sebuah sistem. Walaupun simulasi kejadian distrik secara konsep dapat dilakukan secara manual, namun jumlah data harus dicatat dan dianalisa. Untuk sebagian besar sistem nyata memerlukan komputer digital. Dan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan model simulasi model produksi botol dibantu dengan software Flexim. Mesin simulasi yang lengkap dan inovatif dan bersembunyi di belakang kontrol drag and drop, daftar drop down, dan daftar keistimewaan intuitif lainnya yang buat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Semua model simulasi dibuat dengan skala yang ditampilkan menggunakan 3D visual. Dengan begitu, kita dapat melihat dan mengenali apa itu bottleneck di lini produksi dan defisiensi dalam sistem dengan lebih mudah. Flexim sendiri juga memberikan para pembuat keputusan sebuah tools membantu mengonfirmasi pengamatan mereka dengan laporan statistik yang mengesankan dan analisis yang ada dalam software. Dan Flexim dapat memecahkan masalah pada manufaktur, pelayanan kesehatan, material handling, pertambangan, logistik, packaging, aerospace, gudang, dan lain-lain. Model Flexim adalah sistem yang terdiri dari antrian, proses, transportasi. Dan antrian terbentuk secara alami di model bila upstream, angka kedatangan melebihi downstream. Jika downstream cepat, artinya upstream menjadi lambat. Dalam studi kasus ini dilakukan sebuah penelitian pada produksi yang terjadi di industri botol, dan permasalahan terjadi di industri botol ini adalah baiknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Untuk metodologi penelitian, yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi satu, data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data breakdown. Berikut adalah data pengamatannya. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin yang berbeda, sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Lalu proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu ada tahap pengolahan data, adalah sebagai berikut. Untuk hasil dan pembahasan. Berikut adalah model dari layout Flexim yang telah kami buat.
Dan gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja pemasangan tutup botol pada produk botol pada PT Plasam. Terdapat 4 kegiatan dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pemasangan tutup botol yang merupakan kegiatan merakit atau memasang badan botol dengan bahan lain, yaitu tutup botol. Inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan pada produk botol, packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Lalu ada verifikasi dan validasi yang merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan kebenaran informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi yang menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu. Kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Nah, ada verifikasi, model yang telah dibuat diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Apabila terjadi error akan muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Lalu validasi, jika dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit, validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil dihasilkan valid, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tujuannya untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap, sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Berikut model dengan relatif skor tertinggi adalah model beta, dengan skor 90,32, lalu disusul oleh model Johnson SB dengan skor 83,06, lalu disusul oleh model gamma dengan skor 81,45. Dan gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta sebesar sebagai berikut, dan digunakan sebagai input process time pada kegiatan pemasangan tutup botol. Lalu untuk output simulasinya adalah sebagai berikut, dan dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau baiknya produk yang masih diproses pada kedatangan bahan baku, sumber label packaging, gudang sementara 1 sebanyak 0, gudang 2 sebanyak 0,2, inspeksi sebanyak 0,93, pemrosesan sebanyak 0,99, mesin assembly sebanyak 0,02, mesin packaging sebanyak 0,99, penyimpanan 1 sebanyak 4,89, penyimpanan 2 sebesar 135,4. Dan pada bahan baku tutup botol biru sebesar 184,48, dan pada bahan baku botol pink sebesar 497,26. Dan berikut adalah hasil state bar-nya. Dan dapat diketahui presentasi idle, processing, dan blok pada setiap fixed resource. Kedatangan bahan baku dari sumber label packing memiliki presentase blok sebesar 59,56 dan 55,49. Inspeksi memiliki presentase processing sebesar 27,6, presentasi idle sebanyak 1,72, dan presentasi blok sebesar 70,68. Pemrosesan memiliki presentase processing sebesar 28,53, presentase idle sebanyak 0,91, dan presentase blok sebesar 70,56. Mesin assembly memiliki persentase processing sebesar 1,88 dan persentase idle sebanyak 98,12. Mesin packaging memiliki persentase processing sebanyak 66,41 dan collecting sebesar 32,32. Dengan idle 1,27 dan penyimpanan 1 dan penyimpanan 2 memiliki persentase idle sebanyak 100%. Untuk analisa outputnya, didapatkan botol pink merupakan jumlah produk terbanyak yang masih diproses, yaitu 497 produk. Dashboard work in progress menunjukkan bahwa persediaan masih terdiri dari produk yang belum selesai atau produk masih memerlukan perakitan atau proses lebih lanjut, sehingga produk tersebut masih diproses lebih lanjut untuk menjadi produk yang siap dikirim ke pelanggan. Work in progress merupakan tahap di mana proses produksi masih terdiri dari barang-barang atau bahan baku yang belum selesai berproses dan masih memerlukan beberapa tahap produksi sebelum menjadi produk. Hal ini menunjukkan adanya terjadi penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal karena terhambat oleh komponen yang tidak sesuai. Komponen yang tidak sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Karena komponen yang kurang sesuai menyebabkan berkurangan produktivitas dan sistem berjalan tidak biasa dan berfungsi dengan tidak baik. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan. Sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck.
Bottleneck sendiri terjadi disebabkan oleh penurunan produktivitas karena sebagian besar waktu, tenaga kerja, dan sumber daya akan terfokus pada bottleneck. Selain itu, dapat diketahui bahwa mesin packaging mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi dengan persentase idle sebanyak 1,27 dan persentase processing sebanyak 66,41, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi. Apabila dibandingkan dengan entitas yang lain, idle time merupakan sebuah waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi. Yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari pada nilai idle time atau waktu menganggur. Semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk dan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan, idle time adalah waktu menganggur operator dan mesin terhadap proses produksi yang disebabkan oleh faktor yang tidak bisa dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Untuk kesimpulannya, penelitian ini mengenai analisa kemacetan atau bottleneck pada produktivitas stasiun kerja packaging PT Plasam, di mana terdapat waktu kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengganggu produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk botol pada PT Plasam menggunakan software Flexsim yang melakukan output simulasi dan permasalahan model yang diteliti, di antaranya yaitu dapat jumlah pekerjaan berlangsung dan mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk botol yang terbanyak masih diproses pada badan botol yaitu 497 produk dan diketahui bahwa mesin packaging mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 1,27 dan persentase processing sebesar 66,41. Selain itu juga masih ditemukan waktu menganggur yang tinggi pada penyimpanan 1 dan penyimpanan 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat hal-hal yang dapat ditindaklanjuti ialah proses produksi botol dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Adapun saran untuk PT Plasam adalah melakukan perbaikan pada proses produksi. Jika terjadi bottleneck disebabkan oleh proses produksi yang tidak efektif, maka perlu dilakukan perbaikan pada proses tersebut. Misalnya dengan mengubah alur produksi, menambahkan mesin baru, mengurangi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap produksi. Selain itu, perusahaan juga dapat mengatur jadwal yang efektif untuk menghindari terjadinya bottleneck. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur jadwal produksi yang tepat, mengoptimalkan penggunaan mesin, dan mengurangi waktu setup. Sekian dari saya. Untuk simulasi akan dilanjutkan oleh partner saya, Malki Adelin. Di sini kami sudah membuat layout pada software Flexsim pada studi kasus pembuatan botol di modul 4B ini. Di sini sudah terbentuk layoutnya. Di sini terdapat beberapa fixed resource dan beberapa task executor. Di sini terdapat fixed resource. Yang pertama ada kedatangan bahan baku menggunakan source. Kemudian di sini ada queue untuk bahan baku botol masuk, bahan baku tutup botol masuk. Kemudian ada processor untuk inspeksi dan pemrosesan. Kemudian terdapat conveyor, terdapat sort. Di sini ada sumber label packing. Di sini untuk mendistribusikan atau mentransfer ke mesin combiner. Di sini ada mesin assembly dan mesin packaging. Kemudian ada queue lagi untuk gudang sementara 1, gudang sementara 2. Dikarenakan studi kasus menggunakan ASRS vehicle, di sini terdapat ASRS vehicle, kemudian untuk penyimpanan 1 dan penyimpanan 2. Kemudian untuk text executor-nya, di sini terdapat dispatcher, operator, text executor, dan transporter. Di sini sudah kita bentuk juga layout-nya, di mana sudah kita gabungkan atau koneksikan menggunakan connect object A untuk setiap fixed resource. Kemudian di sini dari kedatangan bahan baku terlihat ke bahan baku botol masuk, bahan baku tutup botol masuk, kemudian lanjut ke inspeksi, pemrosesan, lanjut ke conveyor. Dan di sini pada conveyor sudah kami beri plot juga, kemudian sumber label packaging ke mesin combiner, kemudian ke gudang sementara hingga ke SRS dan ke gudang penyimpanan. Kemudian setiap dispatcher atau text executor sudah kami koneksikan juga. Dan di sini untuk dispatcher kita koneksikan pada beberapa fixed resource. Di sini kita koneksikan menggunakan connect object yang S ke bahan baku botol masuk, bahan baku tutup botol masuk, ke mesin packaging, mesin assembly atau combiner. Kemudian di sini setiap
fixed resource sudah kami build juga. Di sini pada kedatangan bahan baku untuk triggersnya di sini sudah di set untuk set item type by percentage, dan di sini karena studi kasusnya berwarna pink dan berwarna biru, di sini sudah kami atur juga untuk set color-nya. Untuk yang pertama warna pink, nanti bahan baku botol masuk di sini warna pink, dan bahan baku tutup botol masuk sini warna biru. Kemudian untuk di sini maksimum kontennya 600 dikarenakan pada studi kasus menggunakan 60%. Untuk bahan baku tutup botolnya di sini maksimum kontennya 400. Kemudian pada inspeksi di sini untuk proses time-nya sudah didapatkan dari hasil perhitungan X per feet dari statics yang didapatkan dari hasil analisis data yang ada. Kemudian sama juga pada pemrosesan, untuk proses time-nya didapatkan dari hasil X per feet yang sudah dihitung. Kemudian di sini pada conveyor sudah dikasih plot. Kemudian untuk sumber label packaging, di sini sudah kita ubah juga. Kemudian pada mesin combiner, di sini untuk proses time-nya 60. Kemudian untuk gudang di sini untuk maksimum kontennya sama seperti bahan baku atau Q yang sebelumnya 600. Dan untuk gudang sementara di sini adalah 400. Kemudian di sini untuk penyimpanan 1 dan penyimpanan 2 sudah ditambahkan untuk raknya hingga 50. Kemudian di sini akan kita run model yang sudah dibuat. Sini kita speed aja. Di sini terlihat pada bahan baku botol masuk berwarna pink dan bahan baku tutup botol masuk warna biru. Kemudian untuk di sini terdapat inspeksi pemrosesan dan untuk sumber label packaging, dan di sini sudah mulai terisi untuk penyimpanannya. Yang sebelah satu situ penyimpanan 1 warna pink dan penyimpanan 2 di sini warna biru. Kemudian untuk dashboardnya, di sini menggunakan average WIP. Kemudian pada di sini untuk objeknya kita select objek, kemudian di sini kita tambahkan pada fixed resource yang digunakan pada lembar kerja, yaitu di sini resource, queue, processor, combiner, dan rack. Select dan apply. Kemudian oke. Kemudian yang kedua di sini menggunakan static bar. Untuk state bar di sini, untuk objeknya juga sama. Yang kita gunakan ada source, queue, processor, combiner, dan rack. Select, apply. Maaf, salah. Untuk di sini hanya menggunakan idle, processing, dan block, di mana untuk generating dan seterusnya kita hapus. Kita apply, kemudian oke. Kemudian di sini belum terlihat apa-apa, sehingga akan kita run dulu agar di sini dapat terlihat hasil dari dashboardnya. Kemudian di sini sudah di-run dan di sini sudah terlihat dari WIP-nya.
yang tadi sudah partner saya jelaskan pada laporan. Di sini ada beberapa nilai average WP terhadap objeknya. Kemudian untuk state bar-nya, di sini yang dilihat adalah idle dan processing serta bloknya, yang seterusnya atau lebih jelasnya lagi sudah dijelaskan pada laporan yang tadi sudah kami buat dan sudah dijelaskan pada partner saya. Sekian layout dari studi kasus pembuatan botol pada modul 4B dan menggunakan software Flexim, serta pada dashboard atau perhitungan yang sudah dibuat juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.